Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi pada bagian ke-7. Pada pelajaran sebelumnya telah kita membahas tentang Al-Asma'ul Khamsah, isim yang 5. Yang pertama, abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuka, pamanmu, fuka, mulutmu, dzumalin, orang yang mempunyai ilmu. Nah, 5 kata benda ini, Al-Asma'ul Khamsah di sini memiliki 3 bentuk perubahan. Yang pertama, kalau dia marfu itu maksudnya adalah barisnya dhammah. Maka dhammahnya itu dengan waw, abuka. Perubahan yang kedua, apabila dia mansub itu maksudnya adalah fathah. Berbaris fathah, fathahnya itu dengan alif, abaka. Kemudian apabila dia majrur, dia berbaris kasrah, maka kasrahnya itu dengan ya, abika. Nah, itu adalah bentuk perubahan daripada Asmaul Khamsah. Semua sama bentuk perubahan dari 5 kata ini, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Taib. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-ismul maksur. Nah, apa sih ismul maksur itu? Qala al-muallif, penulis mengatakan, al-maksuru huwa, ism maksur adalah kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Setiap kata yang mu'rab, setiap kata benda yang mu'rab itu adalah kata yang berganti baris akhirnya, berganti-ganti, tidak menetap pada satu tempat. Maka itu namanya mu'rab. Di akhirnya terdapat alif lazimah. Apa sih maksudnya alif lazimah itu? Contoh, mithlu al-fata, seorang pemuda. Nah, perhatikan di sini ya di akhir kata tersebut, itu namanya adalah aliful lazimah. Biasanya ditandai dengan kata sebelumnya berbaris fathah. Huruf ta di sini berbaris fathah. Al-wusta, tengah, ya. Di situ juga ada ya. Di akhir itu namanya ya, aliful lazimah. Ya-nya tanpa titik. Baris sebelumnya fathah, taunya berbaris fathah. Kemudian al-mustafa, ya. Mulia, ya, Mustafa. Di situ ada ya di akhirnya, itu namanya aliful lazimah. Alif itu sama, ya, kita baca panjang seperti alif yang kita pahami. Al-Mustafa. Kemudian al-Huda, petunjuk. Nah, di situ ya, di situ namanya aliful lazimah. Musa, nama orang, ya. Musa, ya di situ adalah aliful lazimah. Kemudian Isa. Nah, ini adalah semua contoh-contoh yang terdapat padanya aliful lazimah. Jadi yang ada alif lazimah di akhirnya namanya al-ismul maksur. Taib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-ismul manqus. Nah, apa sih pengertiannya ism manqus? Al-manqus huwa, qala al-muallif, penulis mengatakan, al-manqus adalah kullu ismin mu'rabin, setiap isim yang mu'rab tadi adalah isim yang kata benda yang berubah harokat akhirnya, tidak menetap pada suatu tempat, pada satu keadaan. Itu namanya mu'rab, berganti-ganti. Akhiruhu ya'ul lazimah, yang di akhir kata tersebut ada ya'ul lazimah. Maksuratun ma qablaha, dan baris sebelumnya adalah kasrah. Apa maksudnya? Contoh, qabla, mislu, contoh, al-hadi. Nah, perhatikan ya di akhir sini, al-hadi, orang memberi hidayah. Ya di sini yang ada titiknya di situ namanya ya ulazimah. Maksuratun qabla ma qablaha. Sedangkan baris sebelum ya itu barisnya kasrah. Perhatikan huruf dal. Huruf dal di sini barisnya kasrah, ya. Al-hadi. Kemudian az-zani, modelnya pun sama, ya. Ada ya di situ, namanya yaul lazimah. Sebelumnya baris huruf nun, barisnya kasrah. Az-zani, orang berzina. Ad-da'i, seorang dai, mengajak kepada kebaikan. Ad-da'i.
Ada ya di situ namanya yaul lazimah, panjang-panjang ya, 2 harokat. Ar-rami, orang melempar, ar-rami. Di sini ada ya di akhir namanya yaul lazimah. Sebelumnya ada mim yang berbaris kasrah. Al-qadi. Nah, al-qadi, perhatikan, di situ ada ya, kemudian sebelumnya huruf dha berbaris kasrah sebelumnya ya. Maka ini adalah semua isim yang di akhirnya ada ya, kemudian sebelum ya itu ada baris kasrah. Namanya ini adalah yaul lazimah. Nah, perbedaannya dengan aliful lazimah tadi, dia sebelum huruf ya yang gak ada titiknya, dia berbaris fathah. Nah, itu dia perbedaan antara al-maksur dan al-manqus. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-ismul ladzi la yansarif. Nah, apa sih maksudnya ismul ladzi la yansarif? Qala al-muallif, penulis mengatakan, huwa ismu ladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Nah, ismul ladzi la yansarif adalah isim yang tidak masuk di dalamnya, tidak masuk kepadanya tanwin. Jadi maksudnya isim itu tidak bisa di tanwin, tidak bisa dibaca an in un ya. Tanwin itu an in un. Contoh di sini nama orang Aisyatu tidak boleh dibaca Aisyatun ya. Karena dia masuk pada ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin, tidak bisa ditanwin. Fatimatu ya, Ibrahimu, Ismailu, kemudian Sulaimanu, Utsmanu ya, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Nah, ini semua nama orang yang ada di contoh ini adalah termasuk ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bisa ditanwin, kata yang tidak bisa ditanwin. Nanti insyaallah di sini disebutkan oleh penulis qala al-muallif wa sayati insyaallahu tafsiluhu. Insyaallah nanti akan datang penjelasan rincinya seperti apa, kenapa dia tidak bisa ditanwin ya. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan setelahnya. Baik. Sekarang kita masuk pada at-tamrinu umamiyu. Tamrinu umamiyu adalah latihan umum. Uzkur anwa al-asma'i fima ya'ti. Sebutkan jenis daripada isim berikut ya. Jadi kita akan sebutkan ini jenis isim apa. Ya, kita kan sebelumnya telah belajar ya, mufrad, musanna, jamak, jamak muzakkar salim, muannas salim ya, kemudian jamak taksir. Kemudian kita telah pelajari asmaul khamsah, kemudian kita pelajari tentang ismul maksur, manqus, ismul ladzi la yansarif. Sekarang kita akan bedakan di sini yang mana pembagian isim tersebut yang ada di contoh ini. Jannatun. Nah, di sini jannatun ada ta marbuto di situ. Tidak ada alif dan nun dan tidak ada ya maksura. Kemudian tidak ada alif ya ulazima, alif lazima enggak ada, berarti dia ismul mufrad ya, ismul mufrad muannas. Isim mufrad bentuk satu, bentuknya perempuan. Muflihuna, di sini ada muflihuna, di akhir kata muflihuna ada waw dan nun. Biasa kalau waw dan nun adalah dia termasuk isim jamak muzakkar salim. Nah, muslimuna ini pun sama ya, ada waw dan nun di akhir. Berarti dia termasuk isim jamak muzakkar salim. Ayatin. Nah, ayatin di sini ada huruf tambahan alif dan ta terbuka. Maka dia termasuk isim jamak muannas salim. Al-ka'baini. Nah, di sini ada tambahan ya dan nun. Nah, ya dan nun di sini. Berarti dia masuk dalam bentuk isim musanna, isim dalam bentuk dua. Yadaini. Ya, yadaini. Ka'baini adalah kedua mata kaki ya. Ayatin tadi artinya ayat, kemudian yadaini artinya dua tangan ya, berarti dia mesti isim musanna. Nah, kemudian fatwa ya, fatwa di sini ada ayat yang enggak ada titiknya, kemudian sebelumnya barisnya fathah, berarti dia ismul maksur ya, ismul maksur. Kemudian khadijatu, berarti di sini dia tidak bisa ditanwin ya,
Nah, berarti dia masuk dalam al-ismul ladzi la yansarif. Nama orang yang tidak bisa ditanwin ya. Tidak bisa ditanwin. Kemudian as-samawatu. Nah, di sini tambahannya adalah alif dan ta. Nah, alif dan ta berarti dia termasuk jamak muannas salim. Nah, kemudian di sini anwarun. Anwar. Nah, di sini enggak ada ya tanda-tanda dia musanna jamak. Berarti dia di sini tidak beraturan modelnya. Maka dia masuknya adalah jamak taksir. Kemudian di anwar artinya cahaya. Samawat sebelumnya artinya adalah langit. Kemudian turuk itu adalah jalan. Di sini juga bentuknya adalah jamak ya, jamak taksir. Mufradnya adalah thoriq. Kemudian anwar tadi mufradnya adalah nur ya. Kemudian Sufyanu termasuk ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bisa ditanwin. Kemudian al-mufti. Nah, di sini ada ya, sebelumnya kasrah. Berarti tadi kaidahnya adalah dia adalah ismul mankus. Dia isim mankus namanya ya. Karena ada ya ulazimah. Pada sebelumnya adalah kasrah. Kemudian qulubuhum. Qulub dari kata qalbun, berarti dia jamak taksir. Polanya tidak beraturan. As-sa'i. Nah, as-sa'i di sini adalah ada ya sebelum ya barisnya kasrah, berarti dia masuk al-ismul mankus ya, ismul mankus, sa'i, orang yang sa'i. A'ma itu adalah orang buta ya, a'ma. Di sini ada ya, aliful lazimah sebelumnya fathah, berarti al-ismul maksur ya, ismul maksur. Wadduha, waktu duha. Di sini ada aliful lazimah sebelumnya fathah ya, maka dia termasuk al-ismul maksur. Baik. Kemudian muslihuna ada tambahan waw dan nun. Nah, kalau tambahan waw dan nun berarti dia termasuk jamak muzakkar salim. Maradun. Nah, maradun di sini adalah mufrad ya. Maradun mufrad. Marad adalah penyakit. Kemudian sabiratun, terakhir ya, sabiratun ada tambahan alif dan ta. Maka alif dan ta di sini adalah tandanya adalah jamak muannas salim. Taib. Itu adalah pembahasan kita hari ini tentang ismul maksur yang ada aliful lazimah di akhirnya, kata benda yang ada alif lazimah di akhirnya. Kemudian ismul manqus, kata benda yang ada ya ulazimah di akhirnya ya, ada ya ulazimah di akhirnya, itu namanya al-ismul maksur. Kemudian al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bisa ditanwin ya, tidak bisa ditanwin. Contoh Aisyah tuh, Fatimah tuh, nama-nama orang di sini yang tidak bisa ditanwin. Demikian ya pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.